Anak Tuhan yang terkasih, salam jumpa kembali pada pelajaran agama ketiga tentang Bapa Yakub. Sudah siap semuanya anak-anak untuk belajar pada hari ini? Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Yaitu membedakan baik dan buruk. Nah, kali ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh perjanjian lama, salah satunya adalah Bapa Yakub. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapa Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya, mendapatkan berkat-Mu melalui Ishak ayahnya. Tanamkanlah juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian kami akan mendapat berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo anak-anak, kita berdiri dulu, kita bernyanyi. Aku lipat tangan. Semuanya ya ikut bernyanyi. Aku lipat tangan dan ku tutup mata, kan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turut segala perintah-Mu dan serahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Anak-anak, betapa senangnya kalau kita diberkati Tuhan. Contohnya waktu hari Minggu, kalau diberkati Romo saat misa, sangat senang sekali. Ibu akan menceritakan doa ayah dan ibu untuk Tina. Sebelum Tina berangkat ke sekolah, ayah mendoakan Tina dengan memberi tanda salib di dahinya. Tak lupa ayah menasihati agar Tina belajar dengan tekun dan rukun dengan teman-teman di sekolah. Demikian juga bila Tina akan berpergian bersama orang lain. Ayah atau ibu selalu mendoakan Tina dengan memberinya tanda salib. Ayah dan ibu memohon agar Tuhan melindungi Tina dari segala bahaya. Anak-anak, betapa bersyukurnya kita kalau kita diberkati. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu tokoh Bapa Yakub. Bapa Yakub itu masih keturunan dari Bapak Abraham. Nah, sekarang kita akan menyaksikan komik Alkitab. Nanti ikuti ya, kalian baca satu persatu dengan tenang, bisa diulang-ulang. Jadi anak-anak, Bapak Ishak dan Ibu Ribka itu mempunyai anak kembar ya. Anak kembar itu yang satu berkulit merah dan berbulu bernama Esau. Sedangkan yang satu ketika lahir memegang tumit kakaknya, dia diberi nama Yakub. Anak-anak, dua bayi kembar ini nanti akan menjadi bapa bangsa besar di bumi ini. Si Esau yang sulung, badannya berbulu, dia pandai berburu. Dengan panahnya, dengan tombaknya, dia sangat pemberani. Dan itu menjadi kesayangan Bapak Ishak. Sedangkan Yakub menjadi kesayangan ibunya karena dia suka memasak, suka tinggal di kemah. Suatu hari ketika Yakub sedang memasak, datang Esau minta sup kacang merah. Yakub memberi,
Jika Esau mau menukarnya, Yakub menjadi kakaknya mendapatkan hak kesulungan. Anak-anak, apakah hak sulung itu? Hak sulung itu hak anak pertama. Anak pertama akan mendapatkan berkat dari Allah, mendapatkan kemurahan, kemudian melanjutkan perjanjian dengan Tuhan seperti Bapak Abraham. Anak-anak, Bapak Ishak hendak memberikan berkat itu untuk Esau, anaknya yang pertama. Anak-anak, pada saat Bapak Ishak memanggil Esau untuk memberikan berkat sulung kepadanya, Ibu Ribka mendengarkan pembicaraan mereka. Bapak Ishak menyuruh Esau berburu dahulu untuk membuat masakan yang enak. Maka Ibu Ribka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia meminta Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau. Apa ciri-cirinya Esau, anak-anak? Ya, Ibu Ribka menyuruh Yakub mengambil seekor domba, kemudian bulunya dioleskan di lengannya, tangannya, dan Ibu Ribka akan memasak masakan yang enak kesukaan Bapak Ishak. Perhatikanlah gambar di situ, gimana Yakub berpura-pura menjadi Esau dengan menaruh bulu itu ke tangannya, ke lengannya, juga lehernya. Lucu bukan anak-anak ya? Itulah usaha Ibu Ribka supaya Yakub yang mendapatkan berkat sulung. Setelah masakannya selesai, Yakub menuju ke kemah Bapak Ishak memberikan makanan. Makanan itu enak sekali dan sedap. Maka Bapak Ishak langsung menanyakan, "Esaukah engkau?" Yakubnya menjawab, "Ya ayah." Bapak Ishak tidak lupa memegang tangannya, memastikan bahwa dia benar-benar Esau. Setelah itu, Bapak Ishak memakan makanan itu, lalu memberkati Yakub. Sekarang berkat sulung, berkat anak pertama itu sudah diterima Yakub. Setelah itu, Yakub keluar dari kemah. Dan apa yang terjadi saat keluar? Esau baru datang dari ladang dan membawa makanan untuk Bapak Ishak. Alangkah terkejutnya anak-anak Bapak Ishak juga Esau, karena yang menerima berkat sulung bukan Esau tetapi Yakub. Anak-anak, ini sepertinya Yakub telah menipu, tapi sebenarnya tidak. Ini juga merupakan campur tangan Allah pada diri Yakub, karena Yakublah sebenarnya yang dipilih Allah untuk melanjutkan perjanjian dengan Tuhan. Yakub yang dipilih Allah untuk menerima berkat kesulungan. Yakub yang selama ini disia-siakan, ya, dianggap lemah oleh bapaknya, tetapi justru ia dipilih Tuhan. Nah, supaya meredakan peristiwa itu, supaya tenang kembali, Ibu Ribka menyuruh Yakub supaya pergi ke rumah pamannya, Paman Laban. Nanti cerita itu kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Jadi anak-anak, berkat sulung itu sangat penting bagi Yakub, karena disitulah dia akan memperoleh kemurahan dan kesejahteraan dari Tuhan. Cara Yakub pun
dia harus memperjuangkan segenap kemampuannya dan menaati nasihat ibunya. Setiap orang pasti punya cita-cita. Supaya cita-cita terwujud, maka dia harus belajar giat, berlatih terus, berdoa, dan patuh pada orang tua seperti yang dilakukan oleh Yakub. Anak-anak, nanti ada beberapa pertanyaan, ya, bisa kalian perdalam lagi melalui soal-soal yang ada di buku kalian, ya. Di antaranya, siapakah Yakub itu? Apa yang didapatkan Yakub dari ayahnya dan bagaimana cara dia mendapatkannya? Dan juga itu ada rangkuman, nanti bisa kalian salin, tulis di buku tulis kalian agar menambah pengetahuan kalian dan berguna untuk belajar kalian. Anak-anak yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan di dalam pelajaran hari ini? Kita akan bertanya, ya, apa yang aku inginkan dalam hidupku? Yang pertama. Kedua, bagaimana usahaku selama ini untuk mendapatkan keinginan itu? Berkat apa saja yang sudah aku terima dari Allah? Yang keempat, sudahkah aku menjadi berkat bagi orang lain? Aksi yang akan kita lakukan anak-anak, berjuanglah mendapatkan berkat Allah dan marilah menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami iman Bapak Yakub yang sedemikian teguh dan juga semangatnya untuk mendapatkan berkat dari-Mu. Bantulah kami untuk bisa berbuat seperti Bapak Yakub dan memberikan berkat yang telah kami terima melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.